Kalian pernah nggak sih ada di satu momen di mana kalian ngerasa kurang oke karena kalian belum pakai barang tertentu? Atau mungkin kalian pernah nggak bisa lepas dari gaya hidup kalian sekarang karena dengan gaya hidup sekarang, kalian jadi diterima di kalangan tertentu? Atau pernah nggak jalan-jalan dengan pasangan kalian, waktu itu lagi ada sale besar-besaran, up to 70%, dan tergoda oleh sebuah kamera. Kamera ini mempunyai fitur yang lebih canggih dan lebih modern dari kamera-kamera yang ada sebelumnya. Dan akhirnya, karena faktor emosi, kalian beli kamera itu, dan begitu sampai di rumah, kalian menyesali keputusan untuk membeli kamera baru tersebut. Karena ternyata masih punya kamera, dan kamera kalian juga masih layak digunakan. Jadi menurut kalian, keputusan itu adalah salah. Dan apakah kalian ngerasa nggak pernah bisa pensiun dari pekerjaan kalian? Karena uang gaji itu nggak pernah cukup. Jadi ngerasa setiap hari terbebani aja gitu dengan kebutuhan sehari-hari yang bertambah dan terus bertambah. Padahal sebenarnya gaji kalian besar. Yang mana nih yang pernah kalian alami? Kalau kalian pernah mengalami salah satu hal dari apa yang tadi aku sebutkan, pastiin kalian ikutin video ini sampai terakhir, jangan di skip-skip karena aku bakal kasih kalian penjelasan kenapa masalah-masalah bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pastiin kalian nyalain tombol lonceng supaya update kalau aku upload video baru. Hai guys, welcome back to my channel with me Amalia, dan kali ini aku mau ngebahas satu hal yang menarik banget buat kita bahas, yaitu mengenai money trap. Jadi money trap itu adalah jebakan finansial atau jebakan keuangan yang membuat seorang berperilaku lebih konsumtif atau menghabiskan uang dalam waktu singkat dan itu secara konsisten. Apakah yang terjadi jika money trap ini atau jebakan finansial ini terjadi secara terus-menerus? Maka akan menimbulkan yang namanya debt trap. Apakah itu debt trap? Debt trap itu adalah jebakan berhutang, yaitu hutang di atas hutang. Bayar dengan meminjam hutang yang lain. Istilahnya kayak bunga berbunga gitu guys. Udah pasti seseorang yang berhutang, apabila dia tidak dapat melunasi hutangnya tepat waktu, maka seorang tersebut akan cenderung berhutang lagi untuk membantu melunasi hutang sebelumnya. Ini tentunya nggak baik guys, karena jika seseorang mengalami debt trap secara terus-menerus atau jebakan berhutang, maka ini akan mengakibatkan seseorang mengalami masalah finansial yang cukup serius. Dan apakah yang terjadi jika seorang mengalami masalah finansial yang cukup serius? Maka dia tidak akan pernah bisa pensiun dari tempat kerjanya, karena dia merasa harus terus membayar hutang walaupun umurnya sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk produktif. Dan ini sangat amat berbahaya jika tidak cepat mengambil tindakan atau telat mengambil tindakan. Dan bagaimana cara menghindari money trap? Aku akan jelasin ke kalian poin-poin pentingnya. Yang pertama, kotak-kotakan pengeluaran kalian. Jadi kalian bagi pengeluaran atau mengelompokkan pengeluaran kalian dari yang terpenting, yang sedang, dan yang tidak begitu penting. Kalian masih ingat nggak, waktu dulu kita diajarin tentang apa itu kebutuhan primer, apa itu kebutuhan sekunder, dan apakah itu kebutuhan tersier. Nah, kali ini aku ingin kalian mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan menjadi seperti itu. Seperti apa sih kebutuhan primer? Contohnya adalah makan, karena setiap manusia tuh pasti butuh makan. Dan kebutuhan sekunder itu bisa jadi seperti kita mau nonton bioskop setiap minggu, atau kita pengen ngafe bareng teman setiap minggu. Nah, itu termasuk kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang tidak urgent-urgent banget. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang benar-benar kalian bisa skip jika kalian mau. Tapi di antara dari kita cenderung ingin melengkapi kebutuhan tersier, karena dengan memenuhi kebutuhan tersier ini, kita bisa meningkatkan gaya hidup kita untuk diterima di kalangan tertentu. Contohnya, membeli baju baru, yang sebenarnya baju lama tuh juga masih cukup bagus untuk digunakan. Atau membeli baju baru yang branded. Dan kenapa aku bilang memberi barang yang branded atau memberi barang yang amat sangat mahal, yang bersifat luxury itu kebutuhan tersier, karena kita juga masih bisa beli barang yang non-branded atau yang tidak terlalu luxury. Nah, jika kita berhasil mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran kita ini, maka kita akan tahu mana kebutuhan yang memang urgent yang harus kita dahulukan dan mana kebutuhan yang memang bisa kita skip. Alangkah lebih baik jika barang-barang yang bersifat tersier itu tidak diprioritaskan setiap bulannya, atau kalian bisa misalnya bulan ini kalian beli dan kalian beli lagi tuh 5 bulan setelahnya gitu guys. Jadi jangan sampai kebutuhan tersier kalian tuh lebih besar dari kebutuhan sekunder atau even kebutuhan primer kalian.
Yang kedua adalah pisahkan rekening tabungan dan rekening biaya hidup. Kenapa aku bilang harus memisahkan rekening tabungan dan biaya hidup? Ini penting banget guys, karena seperti yang kita tahu, kita susah banget untuk menyisakan tabungan. Rata-rata dari kita, termasuk aku sendiri waktu itu, kita tuh cenderung untuk menggunakan seluruh uang yang ada dalam tabungan kita. Apabila kita tidak memisahkan atau menyamakan tabungan antara biaya hidup dan uang tabungan, maka kita mengira bahwa uang kita tuh masih ada. Dan kebanyakan dari kita cenderung membelanjakan dulu, baru menyisakan uang tersebut untuk tabungan, bukan sebaliknya. Padahal yang lebih baik adalah menabung dulu, baru membelanjakan kemudian. Kita bisa memporsikan itu gitu. Misalnya kita nabung itu berapa persen dari penghasilan kita dan sisanya baru kita belanjakan. Jadi anggap uang tabungan itu benar-benar nggak ada guys. Dengan begitu kita akan lebih mudah mengelola keuangan kita. Dan gimana sih cara menabung yang smart? Kalian bisa membuka deposito, karena deposito adalah tabungan yang tidak bisa kalian ambil dalam jangka waktu tertentu. Nah ini akan membuat kalian untuk lebih irit gitu, lebih bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan kalian tidak menganggap bahwa uang kalian tuh masih ada di tabungan. Dan yang ketiga, kalian harus sehati dengan pasangan kalian. Ini bukan sehati dalam hal romans ya, dalam hal romantika, tapi lebih ke sehati dalam mengelola keuangan secara bersama, lebih satu visi dan satu misi. Mengelola keuangan yang baik akan sulit didapatkan jika salah satu pasangan itu terlalu boros atau salah satu pasangan itu terlalu irit. Terlebih lagi jika salah satu pasangan suka berinvestasi, sementara pasangan yang lain itu suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini akan membuat kalian tidak bisa mengatur keuangan dengan baik karena kalian tidak satu visi dan satu misi dengan pasangan dalam mengelola keuangan. Jadi menurutku, kalian perlu mendiskusikan ini dengan pasangan kalian, bagaimana cara mengelola keuangan menurut versi keluarga kalian. Kemudian hindari impulsive buying. Apakah itu impulsive buying? Jadi impulsive buying adalah membeli suatu menurut emosi atau tergesa-gesa, tanpa memikirkan apakah kita benar-benar perlu dengan kebutuhan tersebut atau memang sekedar mengikuti kata hati. Contohnya kamera tadi ya guys, sebenarnya kita nggak perlu banget beli kamera itu, tapi karena ada sale up to 70% dan hanya untuk hari ini, jadi kita tuh ngerasa kalau kita nggak beli hari ini nanti nggak akan ada sale lagi gitu. Nah ini berbahaya banget, apalagi buat kalian yang suka banget dengan produk sale, karena udah pasti sale itu sebenarnya itu hanya godaan buat kita yang belanja untuk lebih konsumtif di barang lainnya gitu. Misalnya yang lagi di sale itu tas. Banyak dari kita yang tergoda jika kita ke mall atau kemana gitu, kita melihat barang lain yang mungkin lebih bagus dari barang kita yang kita punya. Jadi kita cenderung membeli barang itu juga gitu. Di samping yang tadi di sale itu cuma tas itu doang. Dengan impulsive buying ini yang ditakutkan adalah jika kalian memberi barang dalam jumlah yang cukup banyak dan kalian tergesa-gesa dalam menentukan apakah itu memang diperlukan atau tidak. Yang kelima adalah pilih circle pertemanan kalian. Nah, di sini aku bukan bermaksud memilih-milih teman, karena pilih-pilih teman itu nggak baik. Kalian bisa berteman dengan siapa aja, tapi kalian cari teman yang benar-benar bisa mensupport kalian, kemajuan kalian. Maksudnya adalah, jika berteman saling saing-saingan gaya hidup, itu akan membuat untuk berperilaku lebih konsumtif, karena kalian nggak mau kalah dengan teman kalian. Jika dia beli barang baru, kalian akan cenderung mengikuti standarnya dia. Atau mungkin kalian malah beli yang lebih daripada dia, jadi nggak akan ada habisnya guys. Jika kalian memang ingin mengelola keuangan dengan baik, maka kalian harus bisa mencari teman, misalnya bisnis bareng. Nah, itu akan lebih memberikan dampak positif dalam pertemanan kita, dibanding kita berteman hanya untuk meningkatkan gaya hidup kita. Yang keenam adalah hidup minimalis dengan apa yang kita punya. Kenapa kita harus hidup minimalis dengan apa yang kita punya, sementara kita bisa membeli itu? Karena itu nggak akan pernah ada habisnya guys. Jika kita membeli sesuatu tanpa memikirkan dampaknya ke depannya, kita tuh ngerasa nggak akan pernah cukup gitu. Apalagi kita sering buka marketplace gitu ya, kita sering lihat-lihat, iya nih ada barang yang lucu loh, ini lagi ada yang di sale loh.
Ini akan membuat kita cenderung untuk mengganti barang kita yang sebenarnya belum rusak. Hidup minimalis itu bisa dimulai dari misalnya kita nggak sering-sering ngopi di luar, di kafe, dan kita bisa buat kopi itu di rumah. Atau mungkin jika kalian punya tumbler, kalian bisa bawa tumbler itu ke kantor kalian dan kalian bawa kopi kalian sendiri gitu. Itu akan lebih men-saving money kalian dibanding kalian harus nongkrong di kafe setiap hari mungkin atau setiap minggu. Ya mungkin untuk sekali nongkrong itu nggak banyak jumlahnya ya guys, tapi jika ini akumulatif kalian bisa kalian per tahun kalian itu berapa untuk menghabiskan uang hanya untuk nongkrong di kafe. Kemudian yang ketujuh adalah cash flow yang sehat. Bagaimana sih cara mendapatkan cash flow yang sehat? Jadi kalian berusaha untuk menerapkan bahwa jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan kalian. Dan gimana caranya supaya pengeluaran kita tidak lebih besar dari pendapatan? Ya seperti yang tadi aku bilang, mulai menabung dan mulai berinvestasi, mulai memikirkan membuka bisnis baru. Di sini aku tertarik banget dengan perkataannya Warren Buffett yang dia bilang, "Don't save what is left after spending, but spend what is left after saving." Jadi kalian itu memprioritaskan tabungan dulu daripada pengeluaran. Dan kenapa menabung ini penting dilakukan sekarang? Karena jangan sampai kalian baru menabung pada saat kalian sudah berusia lanjut. Kalau kita menabung pada saat kita sudah berusia lanjut, maka kita tidak produktif lagi. Dan itu akan sangat sulit, karena tabungan itu diperuntukkan untuk dana darurat. Kemudian yang ke-8 adalah biasakan menggunakan uang tunai dibanding kartu kredit. Kenapa aku bilang berusaha meminimalisasi penggunaan kartu kredit? Karena seperti yang kita tahu, kartu kredit itu bunganya besar guys. Dan jika kita tidak bayar, maka bunganya akan terus akumulatif besar. Jadi jangan sampai kalian itu memprioritaskan menggunakan kartu kredit. Lebih baik jika memang kalian tidak punya uang tunai, kalian nggak usah jadi belanja gitu. Atau mencukupkan uang tunai kalian untuk belanja hanya segitu saja. Jadi misalnya kalian belum ngambil uang, ya udah nggak usah belanja. Kalian bisa tanamin itu mulai sekarang di pikiran kalian. Jika kalian melihat ada barang yang lucu atau ada barang yang kalian memang pengen beli, kalian bilang aja sama diri kalian, oke, nanti aku akan beli. Biasanya itu kita tuh cenderung impulsive buying guys. Jadi emosi itu hanya akan didapat jika kita melihat barang itu. Tapi kalau kita sudah sampai rumah, kita tuh biasanya lupa dengan barang itu. Nah, ini akan membantu kita untuk tidak konsumtif. Kemudian yang ke-9, bayar hutang tepat waktu. Siapa di antara kalian yang suka menunda-nunda membayar hutang? Karena kalian ngerasa ada kebutuhan yang lebih urgent yang kalian harus tangani dulu, baru nanti aja deh bayar hutangnya atau bulan depan aja deh bayar hutangnya. Kita tuh cenderung menomorduakan untuk membayar hutang, padahal ini salah guys, apalagi kalau kalian berhutang itu ada bunganya. Ini akan mengakibatkan bunga itu akan terus bertambah gitu guys, apalagi jika kalian berhutang sama satu institusi atau bank yang bunganya lumayan tinggi, dan jika kalian tidak membayar tepat waktu, maka bunga itu akan semakin bertambah dan kalian jadi tidak bisa melunasi hutang tersebut, dan ini mengakibatkan yang tadi aku bilang, debt trap atau jebakan berhutang. Kalian cenderung mengambil hutang lain untuk menutupi hutang kalian yang sebelumnya. Jadi pastiin kalian bayar hutang tepat waktu ya guys. Gimana sih cara bayar hutang tepat waktu? Ya pada saat kita berhutang, kita harus menghitung-hitung gitu, apakah kita akan bisa membayar hutang ini jika saya pinjam segini. Karena kan kalau misalnya kita dapat gaji, kita pasti sudah menghitung berapa prosentase yang kita gunakan untuk membayar hutang. Jangan sampai prosentase itu lebih besar dan akhirnya kita tidak bisa membayar hutang itu gitu guys. Karena kita juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir atau nomor 10 adalah investasi. Kenapa ini penting? Karena investasi itu untuk menyimpan dana kita. Karena dengan adanya investasi, kita bisa mulai memikirkan masa depan kita. Carilah investasi yang benar-benar sesuai dengan diri kalian. Jangan sampai kalian itu investasi hanya karena kalian mengikuti teman atau yang lagi tren saat ini. Pastiin kalian benar-benar tahu produk investasi kalian. Seperti misalnya kalian buka deposito, atau investasi di kripto, atau kalian investasi di reksadana. Kalian harus tahu faktor resiko yang akan terjadi itu apa aja. Apakah itu high risk atau low risk. Udah pasti yang high risk itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investasi yang low risk. Tapi resiko yang dihasilkan juga akan cukup tinggi gitu, akan cukup besar. Dan jangan sampai investasi yang high risk tadi itu menggunakan dana dari pinjaman, tapi merupakan uang yang benar-benar memang kalau ini hilang, ada faktor resiko, ya saya juga nggak apa-apa gitu.
Dari 10 cara-cara yang tadi aku jelasin, kalian sendiri pernah nggak sih mengalami money trap atau jebakan keuangan? Kalau memang kalian pernah mengalami, apakah kalian berhasil mengatasinya? Kalau kalian ngerasa yang aku sharing tadi bermanfaat, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian sedang terjebak di masalah finansial ini, supaya kita tidak terjebak ke dalam situasi yang kita tidak inginkan ini. Oke guys, itu aja pembahasan aku mengenai money trap kali ini. Dan buat kalian yang pengen aku ngebahas tentang gimana cara hidup minimalis sesuai budget, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan buatin videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di vlog-vlog aku berikutnya di channel Cerita Kunafa. Bye!